Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Semapot, tapi bukan Semaba Appreciation. Kali ini aku akan menceritakan kalian mengenai cerita-cerita tersembunyi di sudut-sudut Semaba yang mungkin aja nih belum banyak orang tahu. Dalam segmen Semapot Tell Your Story. Bersama aku, Adinda, yang akan menceritakan ke kalian cerita-cerita yang pastinya menarik. Nah, tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita yang pastinya bikin kita baper, dak-dik-dukser, atau malah bikin kita nangis nantinya. Langsung aja ke cerita yang pertama. Nah, cerita ini dikirim oleh seseorang yang pastinya kita rahasiain ya teman-teman, identitasnya. Katanya, halo juga. Jadi di sini aku mau cerita, boleh banget cerita-cerita ke aku. Ceritaku ini berdasarkan kisah nyata yang aku alami sendiri sama dia kemarin. Dia siapa nih? Aku aja bingung dia siapa. Kata orang-orang, masa SMA adalah masa terindah saat kita jatuh cinta. Menurut teman-teman bener gak sih? Katanya kalau masa SMA adalah masa yang indah banget untuk jatuh cinta. Kalau kata aku, masa SMA tuh paling bener buat ngerjain tugas. Karena tugasnya udah bikin kita pusing. Kisah ini terjadi di kehidupanku yang dimulai saat puncak MPLS. Aku udah kontak sama kakak kelas 2. Aku lihat dia terus dan ternyata dia sering nge-like storyku di Instagram waktu aku SMP. Tapi aku hirauin. Kenapa tuh? Terus, waktu pertama kali aku keliling Semaba, aku papasan lagi sama dia. Masih ketemu lagi. Bulan kedua aku sekolah di Semaba, aku jadi makin dekat dengan dia. Dia sering komunikasi denganku lewat Instagram. Tapi di hari itu aku gak sengaja lihat dia foto bareng sama cewek lain. Jujur, di hari itu aku mulai benci sama dia. Setengah bulan dia jadi sering lewat ke kelasku. Aku benci banget lihat mukanya. Sampai aku gak mau keluar kelas lagi. Saat mau menginjak bulan ketiga di Semaba, dia mulai menghubungiku lagi. Aku meresponnya dengan cuek. Dia terus mendekati aku lagi dan lagi. Tapi aku gak langsung jatuh hati kepadanya. Dia melakukan berbagai cara agar aku bisa deket sama dia. Dan ya, dia berhasil membuatku dekat dengannya lagi. Dia nembak aku di depan mataku langsung. Dan itu benar-benar bikin aku langsung jatuh hati kepada dia. Tapi masalahnya, waktu itu aku belum jatuh hati sih. Jadi aku masih mikir-mikir. Suatu hari, dia ngajak aku ngedate. Jujur aku canggung banget. Ini adalah waktu pertama kali aku jalan sama dia. Kita nonton film horor. Sebenarnya sih aku tahu kalau dia gak suka film horor. Tapi dia maksain, karena aku suka film horor. Saat nonton, aku dan dia seperti pasangan pada umumnya. Kita pegangan tangan. Tapi, kalau kalian tahu, 80% dari acara nonton itu isinya canggung semua. Aku canggung ngelihat dia, karena itu juga pertama kali buat aku. Pegangan tangan aja rasanya keringet dingin. Dia mulai memberiku usapan halus di kepalaku dan menyenderkan kepalanya di bahuku. Itu membuat aku nyaman, jujur aja nih ya. Aku mengalihkan pandangan ke mukanya dari samping. Di bioskop yang gelap, aku cuma ngelihat satu muka. Dan itu mukanya, orang yang aku cintai dengan tulus saat itu. Saat itu, aku mulai membatin dalam hati. Aku menikmati waktu bersamamu saat ini. Karena suatu saat nanti, karena kamu pasti gak akan sama aku lagi. Aku yakin, people come and go. Hanya takdir Tuhan yang bisa menyatukan kita. Berhari-hari, aku terus menjalani hariku bersamanya dengan tulus. Setelah berbulan-bulan aku menghadapi susah senang bersama, suatu hari aku punya konflik sama dia. Dan dia gak mau ngaku sama aku. Padahal aku punya buktinya. Dia gak mau terus terang sama aku. Tapi, aku memilih untuk memaafkannya saat itu. Tapi kata teman-temanku, jangan maafkan. Karena
Hal tersebut sudah bisa benar-benar di luar kendali. Aku sempat menghiraukan nasihat-nasihat itu yang terus muncul di hadapanku. Tapi saat aku melihat responnya saat itu, kini aku mulai berpikir kalau dia nggak menginginkanku lagi. Benar kata teman-temanku, bahwa aku hanya pelampiasannya di saat dia disakiti oleh masa lalunya. Aku mengajaknya keluar untuk terakhir kali. Lalu aku mulai bicara bahwa kita gak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Itu menyakitkan buat aku, karena aku sudah sangat menyayanginya. Tetapi bagaimanapun, jika dilanjut, hubungan ini akan jadi hubungan yang toksik. Entah buat aku, entah buat dia. Aku memberikan pelukan yang hangat untuk dia, untuk yang terakhir kalinya. Dengan mataku yang menahan air mata, agar tidak jatuh di hadapannya. Kini kisahku dengan dia sudah berakhir. Mungkin dia berpikir jika aku mulai bosan dengannya. Makanya aku mengakhiri semua ini. Sungguh, sebenarnya aku gak pernah bosan. Aku juga gak benci dia. Dia orang yang membuat aku jatuh cinta yang sangat dalam. Mengingat dia adalah laki-laki yang sedang berproses untuk masa depannya, aku selalu mendoakan doa-doa yang baik untuk dia. Aku mendoakan dia mendapatkan cinta yang lebih tulus daripada aku. Walaupun dia menganggapku sebagai pelampiasan aja, aku tetap mencintainya. Cinta habis di orang lama itu gak ada. Cuma kita yang belum menemukan orang yang benar-benar buat kita jatuh cinta lagi. Membuat kita merasa dicintai lagi. Kalau kamu lihat ini, aku cuma pengen kamu tahu. Kalau sebenarnya aku gak pernah nyesel ketemu sama kamu. Bagaimanapun, kamu pernah menjadi perjalanan dalam hidupku sebagai bagian yang paling indah. Aku pernah cinta sama kamu dengan sangat tulus. From your universe. Jadi pesanku buat kalian, kalau memang belum siap secara emosi dan fisik untuk menjalani hubungan dengan banyak perbedaan dan konflik di dalamnya, jangan coba-coba untuk menjalani hubungan tersebut ya. Karena kalau kita aja masih ragu untuk menjalani hubungan itu, pasti bakal berpengaruh banget ke aktivitas sehari-hari kita. Apalagi kita ini masih pelajar. Banyak hal-hal yang masih kita harus pikirin selain dari kata cinta. Dan kata teman kita yang satu ini, people come and go. Dan menurutku sih itu bener ya. Karena people come and he will go yet or soon. Keren. Terima kasih sudah mengirimkan cerita yang sangat indah. Tepuk tangan dong boleh dari teman-teman yang ada di rumah. Nah, dari cerita ini kayaknya sedih banget ya. Kenapa endingnya ente? Padahal dari awal udah manis banget. Si cowok udah mau berjuang. Nah, daripada kita ente-entean lagi, sedih-sedihan lagi, mending kita dengerin cerita kedua. Dan kita berdoa semoga endingnya juga gak sama. Semoga endingnya bagus ya. Dan cerita kedua ini dimulai waktu itu. Aku kembali jatuh cinta setelah beberapa tahun. Sebenarnya aku gak menginginkan apa yang namanya pacaran. Nah, tetapi aku dipertemukan dengan dia. Di lingkungan yang baru pula. Entah dia yang lama atau entah dia yang baru ya, kita juga nggak tahu. Di lingkungan yang baru pastinya. Tapi nggak tahu kenapa, setiap aku ketemu sama dia, ada rasa yang berbeda di hati. Muncul rasa dak-dik-duk-ser gitu di hati. Dan itu berasa banget di aku. Dan aku mengucapkan sih, selamat datang di Butterfly Era. Aku ngerasa ada sesuatu yang membuat hidupku berwarna kembali setelah mati rasa dalam dunia percintaan. Gila, ini first time aku bener-bener mendapatin feel yang kayak gini lagi. Terus, at the moment, aku jadi sedikit punya rasa suka sama dia. Aku makin lama makin deket juga sama dia. Mulai dari komunikasi, chatan, sampai aku ngerasa kalau aku bukan lagi jadi orang yang asing buat dia. Aku jadi satu-satunya buat dia. Tapi ternyata saat aku lagi fall in love-nya, temanku tiba-tiba bilang ke aku, "Lah, tadi kan dia video call sama pacarnya di sekolah lagi." Seketika langsung jelek, shock, aku kaget dengarnya. Aku ngerasa bahwa aku menjadi second choice di hidup dia. Mungkin aku yang gak tahu bahwa dia udah kenal dengan pacarnya itu lebih lama dari kenal aku.
Ya, aku juga gak berhak marah sih. Orang aku bukan juga siapa-siapanya, aku juga belum punya hubungan sama dia. Toh juga kita gak ada ketertarikan hubungan apapun untuk lebih lanjut. Pesanku buat teman-teman gak apa-apa kok. Kalau kita emang punya hubungan tapi ya emang gak ada status jelasnya. Tapi baiknya kita gak usah berharap lebih ke orang itu. Karena kalau endingnya kayak gini, sakitnya 7 keliling, pusing. Dan ini juga bisa ganggu ke aktivitas sehari-hari kita loh. Apalagi kita juga seorang pelajar. Sebagai siswa, baiknya kita lebih fokus kepada sekolah dan pendidikan kita dibandingkan memikirkan hal-hal yang nggak pasti. Betul, setuju banget nih Kak. Nah, untuk katanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita singkatku ini. Walau singkat, cerita ini berkesan dan menuliskan luka di hidupku. Tetap semangat untuk kakaknya yang sudah mengirimkan cerita ini ke kita. Semoga di kedepannya akan mendapatkan cinta yang lebih baik lagi mungkin. Nah, gak kerasa nih, udah beberapa menit aku nemenin kalian dan aku cerita-cerita ke kalian. Mungkin boleh nilain kali teman-teman cerita-cerita ke aku lewat link yang sudah akan kita bagikan sebentar lagi. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa Semapot bukan hanya tell your story, tapi kita juga punya segmen Semaba Appreciation yang akan tayang sebentar lagi. Jangan lupa untuk terus pantengin YouTube OSIS SMA Negeri 1 Batu. Aku, Adinda, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semapot Tell Your Story. Dadah.